Shalom Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memberikan hati kita, pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan bahwa kita masih ada di tempat ini, itu semua karena kasih dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami sampai detik ini Tuhan. Sekarang kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus memenuhi setiap pribadi lepas pribadi kami, baik kami yang hadir di sini maupun yang berada di dalam rumah Tuhan. Biarlah hadirat Allah nyata dan roh Allah nyata mengurapi setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Terimalah sembah dan pujian ini. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan dari pertama, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih
Begitu setia Engkau dalam kehidupan kami pada saat kami pun tidak setia. Kami bersyukur punya Allah yang setia atas kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia ya Bapa di dalam hidup kami Bapa. Ajar kami untuk tetap terus percaya. Ajar kami untuk tetap terus berharap bahwa Engkau selalu menyertai dalam hidup kami, sehingga kami tidak boleh lagi takut dan gentar, karena Engkau Allah yang setia. Oleh karena itu Bapa, kami mau berdoa bersama-sama seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kita pasti mengalami suatu pergumulan, saudara. Tetapi Tuhan ajarkan kita untuk selalu tetap setia di dalam segala pergumulan kita, karena kita tahu Allah yang membela kita. Karena kita tahu kita menjadi seorang pemenang dalam segala hal, karena Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kami pujian Allah yang membela. Allah yang bela. Sudah
Tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan selalu setia. Apapun pergumulan permasalahanmu di dalam kehidupanmu saat ini, katakan dengan imanmu bersama-sama dengan saya, ya Tuhan, aku percaya bahwa firman Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam suka dan duka. Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan. Saudara, karena Dia terlebih besar dari segala persoalanmu. Dia terlebih besar daripada pergumulanmu, karena Dia telah memberikan kau suatu kemenangan. Terima kasih Yesus. Kita katakan Dia terlebih besar. Biar kasih yang mereka pujian. Dia terlebih besar. Lebih
hidup kami Bapa. Di dalam kehidupan kami Engkau yang kami agungkan dan kami tinggikan Bapa. Bapa, di pagi hari di minggu ini Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu, pesan-Mu Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami Bapa. Biar Roh Kudus memimpin kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami jemaat Tuhan, baik yang mendengar lewat live streaming maupun kami semua yang hadir di tempat ini, untuk kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan Bapa, urapi hamba-Mu. Biar hanya Engkau yang dipermuliakan lewat kebenaran firman yang hamba sampaikan ini. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami semua. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menyambut pesan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam kasih dan pemeliharaan daripada Allah Bapa di surga. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka lewat Injil Lukas pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 ayat ke-20 sampai yang ke-31. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 31. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita membaca dengan baik-baik dari ayat per ayat dalam perikop kedatangan kerajaan Allah ini, ada satu ayat
yang menjadi satu perhatian kita, di mana di ayat yang ke-32 dikatakan, Yesus mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Saudara, kalau kita simak perikop ini, Yesus sedang berbicara mengenai kedatangannya yang kedua kali. Tetapi di tengah-tengah pembicaraan mengenai kondisi situasi orang-orang yang hidup pada zaman akhir, tiba-tiba Yesus menyelipkan satu perkataan yang sangat menarik. Yesus menyelipkan satu perkataan yang sangat menarik, yaitu dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca berulang-ulang kali, apa maksud Yesus menyelipkan perkataan ingatlah akan istri Lot, sementara konteksnya saat itu dia sedang berbicara mengenai kedatangannya yang kedua kali di tengah keadaan orang pada satu di akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu apa maksud Tuhan untuk mengatakan ingatlah akan istri Lot ini? Dan mengapa Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengingat akan istri Lot? Dua hal ini kita akan mengetahui lewat pembacaan firman Tuhan yang mengenai kedatangan kerajaan Allah. Mengapa Yesus mengatakan bahwa ingatlah akan istri Lot, dan mengapa Yesus mengajak kita untuk mengingat akan istri Lot? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita mengenai Lot semua kita sudah paham, dan kita sudah mengenal sekali cerita mengenai istri Lot dan Lot beserta keluarganya. Bagaimana pada akhirnya istri Lot yang mengalami hukuman Tuhan, dia menjadi tiang garam. Tapi kalau kita kaitkan dengan perikop ini, ketika Yesus sedang berbicara mengenai kedatangan kedua kali, tapi kita diingatkan untuk ingatlah akan istri Lot. Apa maksud Tuhan? Kenapa dikaitkan? Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya catat di sini. Mengapa Yesus mengaitkan akan istri Lot di dalam konteks pembacaan kita hari ini? Ketika Yesus menceritakan kedatangannya yang kedua kalinya, lalu dia katakan ingatlah akan istri Lot. Yang pertama saya mencatat di sini, kalau Yesus mengatakan ingatlah akan istri Lot, istri Lot ini adalah gambaran simbol dari orang yang hidup pada akhir zaman saat itu. Jadi hal pertama yang mau disampaikan adalah kepada kita semua yang hidup di zaman akhir saat ini juga, kita diingatkan, jadilah pengikut Tuhan yang setia. Di mana simbol gambaran istri Lot adalah orang yang hidup pada akhir zaman, di mana istri Lot adalah salah satu daripada orang yang tidak setia di dalam mengikut Tuhan. Mengapa saya katakan tidak setia? Saudara, tadi saya katakan bahwa istri Lot sudah jelas dikatakan malaikat Tuhan membawa mereka, menyelamatkan mereka untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora, di mana Tuhan akan meluluhlantahkan kota itu karena kebejatan kota itu, karena kejahatan kota itu. Tetapi sudah diingatkan untuk tidak menoleh ke belakang dan stop. Tapi istri Lot melanggar apa yang sudah diingatkan. Jadi saya katakan di sini, hal yang pertama, ketika Yesus membicarakan mengenai kedatangan yang kedua dengan kaitannya dengan ingatlah akan istri Lot, saudara dan saya diperingatkan, jadilah pengikut Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Saudara, kita sadar, kita tahu hari ini di zaman akhir ini begitu banyak orang yang beriman, tetapi sebetulnya hatinya bercabang, orientasinya mendua. Hatinya, imannya seolah-olah kepada Tuhan, tetapi orientasinya juga kepada dunia. Banyak orang di zaman akhir ini mengikut Tuhan, tetapi sebetulnya orang ini juga mengikut dunia. Yang kelihatannya mencintai Tuhan, tetapi juga mencintai dunia. Yang kelihatannya seperti pengikut setia Tuhan, tetapi juga adalah pengikut setia dari dunia dan segala isinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa istri Lot menoleh ke belakang sesudah ia keluar dari kota Sodom dan Gomora? Padahal malaikat Tuhan sudah ingatkan untuk tidak menoleh dan jangan berhenti.
Tentu alasannya karena istri Lot menoleh ke belakang, hatinya terpikat dengan harta benda yang ia miliki. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah ini mengingatkan buat kita juga, Saudara. Seringkali kita merasakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi hati kita juga mengasihi dunia ini. Kita mencintai Tuhan, tapi kita mencintai dunia ini dan segala isinya yang ditawarkan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau istri Lot sudah diperingatkan, diperintahkan untuk tidak menoleh, tetapi hatinya masih terpikat dengan kecintaan akan dunia. Apa yang dunia tawarkan, harta bendanya, kepemilikannya masih melekat di dalam hatinya. Ini mengingat buat kita juga hari ini. Hati kita sering mendua. Kecintaan kita kepada dunia dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, baik harta benda, kepemilikan kita, maupun kebanggaan-kebanggaan, maupun prestasi-prestasi, maupun ketenaran-ketenaran yang kita miliki yang dunia tawarkan, dan itu memuaskan, menyenangkan jiwa kita. Tetapi satu pihak kita juga mau mengasihi Tuhan. Saudara, kisah daripada istri Lot mengingatkan buat kita, jadilah kita pengikut Tuhan yang setia di zaman akhir ini. Karena di zaman akhir ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan Allahnya. Mereka lebih setia kepada dunia yang menawarkan kenyamanan-kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan. Dunia bisa memberikan segala sesuatu yang membuat nyaman manusia. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang tidak setia karena pergumulannya, karena penderitaannya. Di satu pihak dunia menawarkan sesuatu yang membahagiakan, yang menyamankan hidupnya. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus mengingatkan, ingatlah akan istri Lot. Yesus ingin mengajarkan buat kita semua hari ini, di tengah situasi kehidupan di zaman akhir ini, dunia yang sedang mengalami perubahan ini, saudara diingatkan, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot yang mendua hatinya, mendua terhadap kecintaan harta bendanya, tapi satu pihak dia mau dia mengikut Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Apakah hati kita masih mendua kepada Tuhan dan mendua kepada dunia dan kecintaan dan segala apa yang dunia tawarkan? Kalau hari-hari ini kita masih melekat kepada harta benda kita, kesenangan kita, kebanggaan kita, yang semuanya itu menyamankan jiwa kita, kita diingatkan, kita diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Yesus membicarakan, ingatlah akan istri Lot. Hari ini juga kita diingatkan, ingatlah akan istri Lot. Di mana dia menjadi orang yang tidak setia, karena dia melekat hatinya kepada kecintaannya akan dunia ini. Berapa banyak di antara kita hari ini juga masih melekat kecintaan kita akan dunia ini. Kita merasa nyaman dengan apa yang dunia tawarkan. Kita merasa bangga dengan apa yang kita punya dan kita miliki. Dan itu menjadi tujuan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat Yesus berbicara mengenai kedatangannya yang kedua dalam Lukas 17, ada satu hal yang menarik sekali untuk kita perhatikan di dalam ayat yang ke-31. Dikatakan Yesus, barang siapa pada hari itu sedang peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Kedatangan anak manusia itu begitu cepat sekali. Alkitab katakan bagaikan kilat yang menyambar dari timur ke barat. Artinya apa saudara? Tidak ada waktu lagi kita untuk mengambil barang-barang berharga yang dimiliki dan dicintai di dunia ini. Ini memberikan pesan buat kita saudara. Apa yang engkau banggakan, apa yang engkau nyamankan di dunia ini, apa yang engkau raih, apa yang engkau peroleh, apa yang engkau dapatkan di dunia ini yang memberi kenyamanan hidup dalam jiwamu, saya mau katakan hanya sementara. Hanya sementara di dunia ini. Oleh karena itu kalau Yesus katakan ingatlah akan istri Lot, menggambarkan orang yang hidup di zaman akhir, di mana kecintaannya kepada sesuatu yang sementara. Dan Yesus ingin sampaikan buat kita,
Setialah kepada Tuhan Allahmu. Setialah kepada Tuhan Allahmu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memeriksa sikap hati kita masing-masing pagi hari ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh setia secara total kepada Tuhan Allah kita? Apakah kita juga masih setia kepada hal-hal yang dunia tawarkan, yang kita cintai? Harta benda kita, kesenangan kita, kebanggaan kita. Kalau engkau masih melekat hatimu di situ, saya mau pastikan semuanya itu hanya sementara di dunia ini. Tapi pastikanlah, setialah engkau kepada Tuhan Allahmu yang membawa engkau sampai kepada kekekalan hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang kedua, kalau hal yang pertama Yesus ingin sampaikan, kalau kita disuruh ingatlah akan istri Lot yang menggambarkan orang itu pada akhir zaman yang tidak setia, mendua hatinya kepada dunia dan kepada Tuhan. Hal yang kedua, mengapa Yesus sampaikan, sisipkan ayat yang begitu singkat ini di ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Yesus ingin menyampaikan hal yang kedua, bahwa jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Istri Lot adalah merupakan simbol, sekali lagi saya katakan, simbol dari orang yang hidup di akhir zaman, yaitu orang yang sudah mendengar firman Tuhan tetapi berani mengabaikan begitu saja. Tuhan mengirimkan malaikatnya datang untuk menyampaikan pesan untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Ada perintah dan larangan untuk mereka tidak menengok dan stop berhenti. Tetapi kita lihat istri Lot melanggar perintah pesan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berapa banyak saudara mendengarkan firman Tuhan? Berapa banyak saudara mentaati dan melanggarnya? Bukankah seringkali kita membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan, sudah begitu banyak firman Tuhan berbicara atas kita semua, menegur, menyadarkan, mendidik kita. Tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh mentaati kebenaran firman Tuhan itu? Bapak Ibu, saudara yang terkasihi, istri Lot itu manusia yang hidup di akhir zaman, yang berani mengabaikan firman Tuhan. Dia menengok ke belakang, dia melanggar perintah Tuhan. Saudara, kalau engkau hari ini mendengarkan perintah Tuhan, pesan firman Tuhan berbicara mengenai mengasihi, berapa banyak engkau mendengar kebenaran firman Tuhan berbicara mengenai kasih? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh melakukan kasih itu dalam hidupmu? Berapa banyak engkau mendengarkan firman Tuhan mengenai pertobatan? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh bertobat hari ini dalam cara hidupmu yang salah? Berapa banyak engkau mendengarkan firman Tuhan berbicara mengenai pengampunan? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengampuni terhadap sesamanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa banyak firman Tuhan menegur kita, betapa banyak firman Tuhan memperingati hidup kita. Tetapi adakah kesempatan buat kita untuk kita tunduk taat melakukan setiap kebenaran firman yang kita terima? Mari saudara, kalau Yesus sampaikan ini untuk ingatlah akan istri Lot. Istri Lot adalah gambaran orang yang menolak perintah firman Tuhan. Kalau ini disampaikan buat kita bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, di mana orang hidup hanya untuk kesenangannya sendiri, orang hidup hanya untuk suka-sukanya sendiri, merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, tanpa memerlukan Tuhan, saya bisa melakukan segala sesuatunya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, lakukan dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan memelihara dan menyertai engkau di dalam segala perkara hidup. Saudara, jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dialami istri Lot, mengabaikan firman Tuhan. Berapa kali firman yang engkau terima yang menegur hidupmu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh serius melakukannya dengan setia di dalam hidupmu?
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman yang kita dengarkan ini seringkali mengajak kita untuk bertobat, mengajak kita untuk mengasihi, mengajak kita untuk menginjil, mengajak kita untuk mengampuni. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu? Sudahkah kita taati itu? Apa kita anggap remeh berlalu begitu saja? Kalau itu yang masih kau lakukan hari ini, firman Tuhan mengingat menegur kita. Ingatlah akan istri Lot. Jangan sampai mengalami kita pendisiplinan yang Tuhan lakukan, seperti istri Lot menjadi tiang jalan. Saudara, di kesempatan waktu yang masih saudara miliki, mari kita perbaharui sikap hidup kita ini. Kalau selama ini kita menganggap remeh firman Tuhan yang kita terima, yang menegur kita, mendidik kita, kita anggap, kita abaikan begitu saja. Kalau firman hari ini berbicara buat saudara, ini adalah satu kesempatan buat kita semua mengubah hidup kita menurut apa yang Tuhan kehendaki. Di akhir zaman ini, tadi dikatakan kedatangan Tuhan yang kali kedua cepat bagaikan kilat yang menyambar dari timur ke barat. Tidak ada waktu lagi buat kita mempersiapkan. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan waktu untuk memperbaiki sikap hidup kita yang salah selama ini, pastikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk mengubah hidup saudara, untuk mempersiapkan saudara menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hal yang ketiga yang kita mau dapatkan, kalau Yesus mengatakan ingatlah akan istri Lot, dalam konteks dia sedang berbicara kedatangan kerajaan yang kedua kalinya. Hal yang ketiga yang mau disampaikan adalah jangan menganggap remeh pertolongan atau kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, istri Lot adalah merupakan simbol, sekali lagi, dari orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kemudian sama sekali tidak menganggapnya. Kita tahu dalam Kejadian 19 kisah mengenai Lot ini. Istri Lot beserta keluarga mereka mengalami pertolongan Tuhan. Pada saat itu rumahnya dikepung oleh orang-orang Sodom itu. Mereka ingin meminta kedua malaikat Tuhan itu dikeluarkan, tetapi malaikat Tuhan membutakan orang-orang yang mengepung rumah daripada Lot itu. Lalu malaikat Tuhan sudah sampaikan bahwa Sodom dan Gomora akan dimulihkan, akan dimusnahkan oleh hujan belerang, hujan api. Disampaikan pada Lot dan istri Lot. Lalu mereka membawa keluarga Lot ini keluar dari kota Sodom dan Gomora. Mereka menyelamatkan keluarga ini. Tetapi sekali lagi, saudara kasih dalam Tuhan, pertolongan yang mereka terima, mereka melupakannya, menganggap remeh. Istri Lot menganggap remeh pertolongan Tuhan atas kehidupannya. Kita bisa melihat ketika sudah dikatakan jangan menengok ke belakang, tapi istri Lot menengok ke belakang karena kecintaannya akan dunia, apa benda yang dia milikinya. Dia lupa pertolongan Tuhan yang membuat dia keluar dari kota Sodom dan Gomora. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini mengingatkan buat kita. Kalau Yesus katakan ingatlah akan istri Lot, mengingatkan setiap kita, jangan lupa saudara akan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau menganggap remeh akan kebaikan Tuhan yang kau ucap, yang kau telah terima selama ini. Kalau hari ini engkau ada dalam suatu posisi pergumulan dalam hidupmu dan engkau belum melihat, engkau ingat kebaikan Tuhan di masa lampau yang kau telah terima. Engkau ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang kau terima di masa-masa lalu. Tetaplah engkau setia mengikut Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan tidak menolong kita di tengah-tengah situasi keadaan kita yang sedang ada dalam kesulitan. Saudara, sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan buat kita semua. Kisah daripada istri Lot mengingatkan buat kita semua pagi hari ini bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu banyak dalam kehidupan kita yang kita alami. Ini mengingatkan buat kita semua, jangan menganggap remeh pertolongan atau kebaikan Tuhan. Di tengah situasi keadaan hidup pada akhir zaman ini, banyak orang menganggap bahwa segala sesuatu bisa saya lakukan dengan cara saya sendiri.
segala sesuatu saya bisa lakukan dengan kekuatan saya sendiri, kepintaran saya sendiri. Saya bisa melakukan sesuatu asal saya memiliki keuangan yang cukup. Inilah kehidupan manusia pada akhir zaman hari ini, mengandalkan kekuatan dunia, baik finansialnya, kekuatan pikirannya, kekuatan tenaganya. Tetapi satu hal, saya mau ingatkan, kalau Yesus sampaikan buat kita pagi hari dari lewat kebenaran firman-Nya, ingatlah akan istri Lot yang melupakan pertolongan Tuhan, yang melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudara hari ini ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ingatlah akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Kalau engkau hari ini ada seperti engkau ada hari ini, itu oleh karena kebaikan Tuhan. Jangan menganggap diri karena engkau super power, engkau pintar, engkau mampu, engkau bisa, maka engkau dapatkan ini semua oleh karena kekuatan. Tidak. Sekali lagi saya katakan, ingatlah pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dari sejak engkau kecil sampai engkau hari ini dewasa, betapa besar kebaikan Tuhan hadir dalam hidupmu. Jangan meremehkan itu, seperti apa yang dialami oleh istri Lot. Jelas mereka ditolong oleh malaikat Tuhan, dikeluarkan dari kota Sodom dan Gomora, tapi mereka lupa pertolongan Tuhan. Tetap hatinya terikat kepada dunia ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari 3 hal ini kita mau belajar sebagai orang-orang yang hidup di zaman akhir ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di zaman akhir ini, kita menunggu kedatangan kerajaan yang kedua kali ini. Apa yang kita harus persiapkan? Tetaplah engkau setia kepada Tuhan Allah. Jangan menganggap remeh firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau menganggap remeh perbuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. 3 hal ini menjadi kekuatan buat kita, manusia yang hidup di akhir zaman ini, untuk kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dan ketika Tuhan menjemput kita dan menemui kita, Tuhan katakan, engkau adalah anak-anakku yang berkenan di hatinya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari renungkan kebenaran firman Tuhan minggu pagi ini menjadi peringatan buat kita semua. Kalau Tuhan katakan, ingatlah akan istri Lot, Dia mengingatkan bagaimana kecenderungan manusia pada akhir zaman hari ini. Hidupnya tidak setia kepada Tuhan Allahnya. Kecenderungan manusia pada hidup di akhir zaman ini, hidupnya melupakan firman Tuhan. Kecenderungan manusia pada hidup di akhir zaman ini, hidupnya seringkali melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, karena merasa dirinya mampu, super power. Saudara, 3 hal ini mengingatkan buat kita semua. Mari saudara, di sisa waktu umur hidupmu, menjelang kedatangan kerajaannya, mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk setia mengiring Tuhan. Kedua, setia akan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, ingat akan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kiranya kebenaran firman Tuhan minggu pagi ini memberikan kekuatan buat kita, memberikan kesadaran bagi kita semua, bagaimana kita adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir ini, untuk kita tetap setia mengikut dan mengiring Tuhan Allah kita. Apapun keadaanmu, apapun keberadaanmu, apapun kondisimu hari ini, setialah engkau mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan sampai kesudah akhir zaman. Amin. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari ini. Satu hal Engkau ingatkan kami melalui istri Lot, yang merupakan gambaran orang yang hidup di akhir zaman, di mana gambaran orang yang hidup akhir zaman ini lebih mengutamakan hal-hal dunia yang disukainya, sehingga membuat orang tidak setia kepada Tuhan Allahnya. Bapa, kalau kami mungkin memiliki sikap hati yang seperti itu, ampuni kami Bapa. Keterikatan kami akan dunia, kenyamanan, ketertarikan kami diingatkan pagi hari ini. Ingatlah akan istilah menggambarkan untuk kami
menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Engkau mengingatkan kami juga Bapa, jangan kami meremehkan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami menganggap segala sesuatu kami bisa lakukan dalam hidup kami tanpa mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa, ampuni kami juga Tuhan. Engkau mengajarkan kami juga lewat kisah daripada istri Lot, untuk kami tidak lupa akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Mengajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, bukan kekuatan yang kami keandalkan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar firman ini Tuhan, jadikan kami adalah anak-anak-Mu yang setia di dalam mengiring-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami, Engkau dapati kami berkenan di hati. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, kita tidak boleh melupakan kasih setia Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bapa, Kau setia. Sebelum kita menutup ibadah kita minggu pagi ini dengan doa berkat,
Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti apa yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja sepanjang zaman. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua. Semua kita yang sudah diberkati katakan amin. Sampai bertemu lagi pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.